Boleh nggak saya ajak kita sama-sama belajar yuk dari kisah kehidupan si kurma kecil. Seperti apa sih pohon kurma itu Pak? Pohon kurma adalah satu pohon yang cukup unik Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia tumbuh di padang gurun. Dia tumbuh dalam situasi ekstrim. Panas kepanasan, dingin kedinginan. Nggak usah jauh-jauh saudara berbicara padang gurun yang udah jelas-jelas kalau panas parahnya minta ampun. Sekarang ini aja lah Pak. Momen sekarang ini kalau siang panas sekali kan? Tapi kalau sudah malam dingin kan? Jangankan pohon Pak. Kita manusia aja loh bisa banyak yang sakit loh. Betul? Kan? Gitu kan? Itu manusia. Kebayang gak sih pohon palem, pohon kurma ini gak bisa pakai jaket. Dia harus ada dan tumbuh di suasana dan cuaca yang super ekstrim. Tapi ini saudara, buahnya bisa sangat manis tuh. Begitu manisnya sampai ketika dijual Pak. Jadi komoditi yang mahal loh harganya. How can it be? Kok bisa? Itu sebabnya saya ingin mengajak saudara belajar dari kisah kehidupan si kurma kecil. Ternyata saudaraku, kurma ini pada saat dia masih biji benih saudara, dia akan ditanam di dalam pasir. Karena padang gurun kan saudaraku, nggak ada tanah seperti padat begitu. Pasir saudara. Karena dia ditanam di dalam pasir, tentunya saudara yang namanya padang gurun kan gak banyak air ya. Pertanyaannya kok dia bisa hidup gitu. Setelah ditanam saudara, kurma ini diperlakukan dengan cara yang super tidak adil. Di atas benihnya, di atas biji kurma ini akan ditindih dengan batu kalau bisa seberat mungkin. Saudara memperhatikan ya, gak cuma satu biji loh batunya. 2 bahkan 3. Artinya yang naruh batu niat saudara. Sepakat ya dengan saya? Ini gak cuma ditaruh 1 batu, 2 ditumpuk 3. Akan ada orang-orang di tempat ini yang mungkin saudara berkata kepada saya sama seperti si kurma kecil ini. Kalau bisa teriak, dia teriak loh Pak. Life is not fair. Aku loh tumbuhnya aja di padang gurun. Air udah gak ada, hujan udah gak pernah. Tanahnya pasir. Untuk tumbuh kan gak gampang saudara kalau di pasir. Masih kecil udah ditindas. Masih kecil udah dipenyet. Itu kalau mau komplain ya gimana caranya bisa tumbuh. Ada gak orang-orang di tempat ini yang ngalami itu? Udah keluarga saya keluarga biasa-biasa pastor. Saya lahir dari keluarga yang miskin pastor. Masalah demi masalah demi masalah. Teman-teman yang lain udah nongol. Kapan giliran saya? Kalau si kurma kecil ini mau protes, mungkin itu yang akan keluar saudaraku. Mungkin kata-kata itu yang akan muncul dari mulutnya. Life is not fair. Tapi ajaibnya saudaraku, karena si kurma kecil ini ditekan begitu rupa, dia mau naik ke atas tuh gak bisa. Gak punya kekuatan. Dia masih biji. Karena dia gak punya kekuatan untuk naik ke atas, dia turun ke bawah. Dalam keadaan yang begitu berat, akar-akar si kurma kecil ini terpaksa, bukan karena dia suka, tapi akarnya merambat sampai ke dalam. Ada orang-orang di tempat ini, bukan Tuhan gak sayang engkau. Terlepas dari apa yang kau alami, dia mau akarmu merambat ke bawah. Akar apa pastor? Akar tahan ujimu. Akar apa pastor? Akar kesabaranmu. Akar apa pastor? Akar pantang menyerahmu. Akar-akar itu harus merambat ke bawah saudaraku. Bukan hanya itu saja, begitu rupa sampai akar-akar ini dalam saudaraku, akhirnya si kurma kecil ini menemukan sumber mata air bawah tanah. Bukankah justru di momen-momen terberat dalam hidupmu,
Seringkali ketika kau gak punya siapa-siapa, Tuhan jadi segalanya buat engkau. Saat tidak ada orang yang menemani, kau bahkan merasa orang paling dekatmu gak mengerti engkau. Bukan maunya si kurma ini, saudara, siapa juga yang mau. Tapi dalam keterpaksaan itu, saudaraku, tidak ada yang menemani. Tanaman-tanaman lain semuanya naik ke atas. Tapi si kurma ini terpaksa. Akarnya harus sampai ke bawah. Tapi tahukah saudara, bukankah di dalam Tuhan ada semua sari makanan, ada semua kepenuhan, ada semua hal yang kau butuhkan untuk engkau bisa kuat. Itulah yang terjadi pada si kurma kecil, saudara. Dalam keterbatasannya dia tidak bisa mendapatkan hujan. There is no rain. Kadang saudara mungkin bisa berkata curang ya pastor, orang lain masih punya backingan. Anak orang lain kalau mau buka toko dimodalin papanya, saya punya siapa? Tapi maaf saudaraku, yes mungkin terdengar klise, tapi saya harus mengatakan kepada saudara, bukankah kau masih punya Tuhanmu? Si kurma kecil dalam keterbatasannya saudaraku, tidak ada satu orang pun yang menemani dia. Dia julurkan akarnya sampai ke dalam. Kalau bisa nangis, sudah nangis, Bu. Seringkali dia membandingkan diri dengan yang lain. Kenapa yang lain sudah setinggi itu? Aku muncul aja enggak. Tunas. Enggak ada kayak pertumbuhan apapun. Yang lain sudah mendahului, yang lain sudah naik jadi pohon yang tinggi. Tapi si kurma kecil hanya bisa terus menjulurkan akar. Siapa juga yang lihat akar? Siapa juga yang peduli? Tapi dalam semuanya itu tanpa disadari si kurma kecil saudaraku, dia gaining strength. Momen-momen di mana kau berdua dengan Tuhanmu adalah momen di mana kau gaining strength. Momen yang tidak menyenangkan. Ketika kau ditinggalkan orang-orang yang kau kasih, ketika kau dilupakan, engkau tidak dipandang oleh orang-orang yang tadinya mengeluh-elukan engkau. Itu momen yang tidak menyenangkan. Tapi tanpa kau sadari sama seperti si kurma kecil, dia gaining strength. Tiba-tiba saudara, dia punya kekuatan. Batu yang selama ini menindih, batu yang begitu berat, tiba-tiba dia terobos. Dinding-dinding akan ada, dinding-dinding akan ada, tembok-tembok yang selama ini membatasi engkau. Ketika kau terus getting close to him, kau punya strength, kau punya kekuatan untuk mendobrak dinding penghalang yang menghalangi engkau dari visi Tuhan atas hidupmu. Tiba-tiba saudaraku, batu itu bukan lagi masalah. Akan ada orang-orang di tempat ini ya saudaraku, yang akan tumbuh jadi orang Kristen kurma. Karena kalau nggak hati-hati saudara, zaman sekarang muncul yang namanya generasi stroberi. Kan? Lucu, dia cantik, tapi rapuh. Luarnya aja keren, luarnya aja kayak merah manis, merona. Dalamnya dong, begitu dipencet sedikit, pecah. Doa saya di tempat ini bukan orang Kristen stroberi. Doa saya di tempat ini lahir orang-orang Kristen kurma. Yang justru di momen terberat dalam hidupnya, dia gaining strength. Orang Kristen kurma yang sukacitanya tidak ditentukan di tempat mana dia ditanam. Sukacitanya tidak ditentukan situasi, kondisi, dan cuaca di sekelilingnya. Sukacitanya tetap ada. Dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik. Dia tetap bisa menari-nari. Dia tumbuh subur. Dia naik ke atas. Tiba-tiba tidak ada yang bisa menghentikan. Itu sebabnya si kurma boleh ditanam di padang gurun. Tapi buahnya manis.
jadi atas hidupmu.